Sebelum teman-teman lihat video ini lebih lanjut, jangan lupa 3M ya, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Salam sehat dan salam sukses. Hai Sobat Netizen, Digital Marketer, gimana kabarnya? Sehat, kuota aman ya? Nah, ketemu lagi dengan saya Ari dari mahiriklan.com. Nah, di video kali ini nih, saya mau menjelaskan atau pengen sharing yang menurut saya masih sedikit sekali ya, sharing tentang satu materi ini, yaitu tentang Facebook Pixel. Padahal menurut saya, kalau misalnya teman-teman misalnya sudah mulai beriklan dengan Facebook Pixel ini amat sangat penting sekali teman-teman untuk kita pelajari. Nah, di video ini nih, khusus untuk teman-teman yang sudah pernah beriklan di Facebook Ads tapi masih boncos terus, wajib untuk melihat video ini. Nah, untuk teman-teman yang masih belum mulai beriklan di Facebook, boleh lihat aja tutorial saya, sudah saya kasih ya, linknya ada di sini nih, kalau nggak salah. Saya kasih deh linknya. Atau misalnya teman-teman pengen berinvestasi sekali seumur hidup, boleh deh ikutin aja e-course-nya. Guru saya juga, Ko Albert Leonardo, beliau adalah seorang master Facebook Ads di Indonesia, yang menurut saya materi-materi dari e-course beliau itu jauh lebih baik dibandingkan dengan e-course yang lain. Menurut saya ya, pribadi ya, nggak tahu menurut teman-teman. Nah, langsung aja deh kalau misalnya pengen serius mempelajari Facebook Ads, ikut e-course-nya, linknya saya akan kasih di bawah ya, di kolom deskripsi ya, tinggal diklik aja nanti. Oke, di video ini saya akan menjelaskan nih dari mulai apa itu Facebook Pixel, kemudian cara memasangnya, fungsinya apa, cara bacanya yang simple seperti apa. Kemudian di akhir video saya akan ngasih 3 trik atau 3 tips untuk teman-teman supaya untuk meningkatkan iklan Facebook Ads-nya teman-teman. So, lihat video ini sampai habis, oke? Untuk teman-teman yang ingin mendapatkan webinar gratis bagaimana membangun bisnis online dari pakarnya, masuk saja ke website saya mahiriklan.com. Selain itu, teman-teman juga akan mendapatkan gratis video tutorial selama 1 tahun via email. Oke, sebelum kita masuk nih ke Facebook Pixel, bahasan Facebook Pixel yang agak panjang nih, sabar, tenang, oke. Nah, ada satu hal yang menurut saya sangat krusial sekali yang harus teman-teman perhatikan. Pada saat kita beriklan dengan Facebook, dulu nih, pertama kali saya belajar tentang Facebook Ads, yang saya lakukan adalah bikin Facebook page, kemudian saya bikin iklannya, kemudian saya langsung ngiklan kayak gitu, udah dilepas aja kayak gitu. Atau misalnya bikin di Instagram, saya langsung boost post. Teman-teman masih kayak gitu nggak? Nah, kalau misalnya masih kayak gitu, baiknya nih teman-teman harus punya website atau punya landing page sendiri. Kenapa? Karena dari landing page atau dari website, teman-teman bisa grab data tuh. Nah, dari data tersebut nanti banyak sekali yang bisa kita lakukan. Nah, grab datanya dari mana? Ya tadi, dari Facebook Pixel, gitu teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang memang pengen serius meningkatkan skill bisnis online-nya, atau memang pengen serius memulai karir dalam bisnis online, wajib nih teman-teman mempelajari yang namanya landing page atau website. Kalau misalnya bingung belajarnya di mana, lihat aja di channel saya yang satunya lagi ya. Saya udah bikin channel YouTube khusus yang membahas tentang website, landing page, sales page, dan yang lain sebagainya. Channelnya tuh di sini ya, dilihat aja. Oke, nanti lihat aja di kolom deskripsi atau nanti linknya saya kasih di sebelah atas, di sebelah sinilah. Oke, namanya Pojok WP. Di subscribe aja, masih 0 videonya. Nanti dinyalakan aja tombol loncengnya supaya nanti kalau misalnya saya sudah upload video di sana, teman-teman dapat notifikasi. Yuk, klik di subscribe, di notif ya. Oke, balik lagi nih ke Facebook Pixel. Kita masuk ke pengertiannya dulu. Pengertiannya sih gampang lah, nggak masuk ulangan juga, jadi hafalin. Jadi yang namanya Facebook Pixel itu adalah serangkaian kode yang diberikan oleh Facebook teman-teman. Nah, kodenya tersebut, bentar, mungkin kalau misalnya teman-teman dengar kata kode pusing ya, oke deh, ada kode-kodean. Enggak kok, gampang kok cara masang kodenya ini. Tinggal copy paste aja. Mungkin teman-teman yang dulu ngerjain skripsi tahulah caranya copy paste ya, tinggal Ctrl C, Ctrl V gitu ya. Nah, Facebook Pixel itu pun sama. Jadi tinggal kita Ctrl C, kemudian nanti di website kita tinggal kita Ctrl V. Jadi tinggal kopas aja sih kodenya tersebut. Kita nggak usah terlalu paham-paham lah. Dan sudah diupdate lagi sama Facebook gimana caranya kita pasang Facebook Pixel, udah gampang banget deh. Nah, itu sebenarnya pengertiannya seperti itu. Nah, fungsinya dari coding ini apa? Jadi nanti si Facebook akan mendapatkan semua data yang ada di landing page atau sales page atau website kita. Dari mulai data demografi, kemudian juga dari event, nanti teman-teman kita akan bahas juga tentang event atau peristiwa. Peristiwa itu maksudnya yang dilakukan audiens kita di dalam website kita. Entah itu mengklik suatu tombol,
add to cart, masukkan keranjang maksudnya, atau check out, atau misalnya memasukkan data atau mendapatkan lead. Banyak sekali deh fungsinya dari Facebook Pixel ini. Tidaknya nih teman-teman, menurut saya ada 2 fungsi krusial dari Facebook Pixel yang teman-teman harus kuasain. Fungsi yang pertama adalah create audience atau create look-alike audience. Maksudnya look-alike audience adalah, jadi gini misalnya, sebelum kita masuk ke pengertiannya lah. Misalnya teman-teman bikin suatu campaign atau misalnya membuat suatu iklan Facebook. Masukin tuh interest-nya atau targetingnya. Biasanya kan Facebook akan mengestimasi tuh iklan teman-teman akan menjangkau orang berapa. Pernah ya kayak gitu ya, sebelah kanan biasanya. Nah, pada saat Facebook memasukkan estimasi, misalnya estimasi audiensnya ada 5.000. Kalau misalnya teman-teman menjalankan iklan tersebut terus-menerus, pada satu titik iklan teman-teman akan jenuh, atau dari 5.000 orang tersebut mungkin hanya tersisa 50 atau 100 orang yang masih belum melihat iklan teman-teman. Itu artinya sudah jenuh, udah 90% orang melihat iklan teman-teman. Nah, pada saat titik tersebut biasanya iklannya akan semakin mahal. Ini sih yang saya alamin ya. Kalau misalnya udah mulai jenuh, iklannya akan semakin mahal dan tingkat closingnya kita sudah akan semakin rendah atau semakin turun gitu teman-teman. Nah, fungsinya look-alike audience adalah kita membuat suatu audience tertentu yang tipikalnya atau yang dinilai oleh Facebook mirip-mirip dengan audience yang sudah pernah kita iklankan atau core audience kita, kurang lebih seperti itu. Jadi kita nggak usah pusing-pusing testing lagi, kita udah nggak pusing-pusing nyari-nyari interest lagi. Poinnya kita nyuruh Facebook munculin iklan gua ke orang-orang yang mirip dengan audiens gue yang ada di Pixel. Kurang lebih sih seperti itu. Nah, analoginya tuh gini nih, saya gambarin ya. Jadi nih, kalau misalnya teman-teman iklan, nanti kan pasti punya audiensnya. Nah, audiens yang awal ini kita sebut sebagai core audience gitu teman-teman. Nah, tulisan saya jelek ya, sorry ya. Oke. Nah, core audience kita misalnya estimasi yang dikasih Facebook, dikasih Facebook ada 5.000. Nah, pada satu titik kita akan mencapai 90% sudah melihat iklan kita, ya nggak? Nah, kalau misalnya udah mencapai 90% tersebut, ya yang seperti saya katakan ya, banyak sekali nanti bisa iklannya lebih mahal atau misalnya closing rate kita akan semakin menurun. Nah, kalau misalnya sudah sampai seperti itu, kita harus bikin campaign baru dengan create audience yang look alike. Nah, look alike itu kurang lebih gambarannya tuh seperti ini. Jadi kita nyuruh Facebook misalnya look alike-nya 1%, nyuruh Facebook ngiklanin ke orang-orang yang mirip-mirip dengan core audience kita. Nah, nanti bisa disetting, ada yang 1%, ada yang nanti 2% mirip, dan yang lain sebagainya. Kurang lebih sih seperti itu. Jadi fungsi dari look like audience itu kita memperluas atau memperlebar jangkauan iklan kita kalau misalnya iklan kita sudah mencapai titik jenuh. Dan ini sangat krusial sekali untuk teman-teman ketahui. Fungsi krusial yang kedua itu adalah retargeting gitu teman-teman. Nah, ya supaya gampang nih untuk menjelasin apa itu retargeting, coba teman-teman klik link yang ada yang saya kasih sebelah sini deh ya. Coba diklik deh. Udah belum? Klik dulu. Oke. Nah, kalau misalnya teman-teman udah klik dan masuk ke landing page-nya atau ke website-nya, dijamin nih teman-teman, beberapa hari ke depan itu teman-teman akan mendapatkan iklan kelas Instagram organiknya Nico Julius atau Facebook Ads-nya Nico Julius. Nah, itu yang dimaksud dengan retargeting. Jadi konsepnya tuh saya gambarin lagi ya, apa itu retargeting. Jadi kalau misalnya kita punya landing page atau misalnya kita mempunyai suatu website, kemudian kita ngiklan orangnya atau traffic kita arahkan ke website kita gitu ya. Misalnya udah banyak tuh, misalnya ada 10.000 orang yang ngelihat website kita. Nah, nanti saya mau kasih tahu statistik ya teman-teman. Ini statistiknya bukan saya yang buat ya, jadi nggak abal-abal. Nah, statistiknya mengatakan bahwa orang yang masuk ke website kita, 80% dari mereka itu tidak akan kembali lagi ke website kita. Sayang sekali kan, potensi audiens atau potensi pembeli dari 80% tersebut. Kalau misalnya 10.000 orang yang udah ngeliat, berarti ada 8.000 orang yang nggak akan kembali lagi ke website kita. Itu sayang banget. Nah, inilah fungsi retargeting. Dari 10.000 orang yang sudah masuk, kita nyuruh Facebook
Facebook, tolong dong iklanin kasih iklan gua ke orang-orang yang udah pernah masuk ke website gua aja gitu. Nah, fungsi retargeting adalah kita iklan terus ke mereka, kejar terus sampai mereka membeli produk kita. Itulah fungsi dari retargeting. Nah, semua master Facebook Ads sih pakai ini yang namanya retargeting. Jadi, kalau misalnya teman-teman mau meningkatkan penjualan dari Facebook Ads lebih lanjut, wajib nih yang namanya lookalike audience sama retargeting. Nah, itu aja teman-teman, dua fungsi krusial. Sebenarnya banyak sekali sih kalau menurut saya fungsi-fungsi kalau misalnya kita pelajari lebih lanjut, tapi menurut saya sih dua fungsi itu yang paling perlu dipelajarin teman-teman untuk meningkatkan bisnis online kita dari Facebook Ads. Oke, sekarang kita masuk ke yang lebih seru lagi nih, itu gimana caranya masang Facebook Pixel supaya teman-teman nanti bisa ya. Nah, yang saya contohkan di sini saya menggunakan WordPress ya, karena saya seringnya menggunakan WordPress. Nanti teman-teman kalau misalnya menggunakan website yang lain atau landing page yang lain, sebenarnya caranya kurang lebih sih mirip-mirip, tapi ada perbedaan aja sih. Oke, langsung aja ya. Oke, kalau misalnya udah masuk ke dashboardnya atau Ads Manager ya teman-teman, nanti kalian masuk aja ke sini nih, klik yang ada banyak titik-titik ini, fitur bisnis, kemudian bukan yang ini nih, di pengaturan bisnis. Nanti teman-teman akan diarahkan ke sini. Nanti teman-teman masuk aja ke sini nih, ke sumber data. Di sumber data ada pixel, teman-teman klik aja. Nah, nanti ini pixel saya udah banyak banget sih. Nah, ini teman-teman tinggal tambahkan aja, klik tambahkan. Nah, nanti tinggal dinamain aja nih, misalnya contoh untuk YouTube aja ya. Oke, ini namanya contoh untuk YouTube. Kemudian ini teman-teman masukkan URL situs web Anda. Nah, ini kita masukkan nih untuk website saya. Saya akan contohkan dengan website saya mahirngiklan.com. Ini tinggal saya kopas ke sini. Oke, sudah, tinggal dilanjutkan. Nah, kalau misalnya sudah nih, udah. Nah, kita langsung aja siapkan pixel sekarang ya. Kita masukkan ke sini. Oke. Nah, kalau misalnya sudah, siapkan secara manual aja. Nah, ini teman-teman akan dikasih. Nah, inilah coding yang saya maksud ya. Jadi nggak usah Ctrl C, langsung aja klik yang ini. Sudah kan? Kalau misalnya sudah disalin ke clipboard tadi, udah ada bacaan seperti itu, teman-teman tinggal kopas aja, tinggal paste aja ke websitenya atau ke landing page teman-teman. Sekali lagi beda-beda ya cara pastenya. Nah, ini contoh saya kalau misalnya di WordPress itu adalah melalui dari temanya. Nah, di temanya ini kita masuk ke penyunting tema. Kalau misalnya sudah di penyunting tema, kita akan masuk di sebelah kanan sini, kita cari header. Di sini ada header. Nanti kita masuk header.php. Pusing ya? Nggak pusing kok. Ini gampang lah ini. Sebenarnya saya udah masukin sih ini. Nah, belum ya, Facebook Pixel saya di mahirngiklan.com kok belum. Cek. Nah, sebenarnya udah ya, sudah saya masukkan di Facebook Pixelnya sebenarnya. Nah, ini cuman dia di mana ya? Coba kita. Oke, kalau misalnya di Nian, kalau misalnya di WordPress, kita masukin di sini nih, di script sebelah sini. Nah, pokoknya adalah poinnya sebelum ada kata head yang di closing gini, kita tinggal kopas aja fungsi dari iniannya. Fungsi dari Facebook Pixelnya gitu teman-teman. Ini sebenarnya saya udah masukin sih. Nanti kalau misalnya sudah dimasukkan, tinggal diperbarui berkas gitu. Kalau misalnya udah, ya sudah selesai gitu. Enaknya gampang ya. Gitu doang sih teman-teman. Nah, untuk ngeceknya apakah udah aktif Facebook Pixelnya atau belum, nanti teman-teman bisa install namanya Facebook Pixel Helper. Jadi kalau cara installnya adalah kalau di Chrome ya teman-teman. Teman-teman masuk ke sini, masuk ke sini, kemudian more tools, kemudian extension. Nanti di extension teman-teman masuk ke sini, terus web store. Nah, nanti cari aja Facebook Pixel Helper. Ada namanya, nah ini. Nah, ini nanti teman-teman install aja. Kebetulan saya udah diinstal. Nah, fungsinya dari Facebook Pixel Helper adalah supaya kita tahu apakah di suatu website tersebut ada Facebook Pixelnya atau enggak gitu teman-teman. Nah, kalau misalnya udah, nanti dia bentuknya akan biru seperti ini. Kalau misalnya dia udah biru, berarti Facebook Pixel kita udah aktif. Nah, yang saya masukkan itu adalah page view aja gitu ya.
Nah, sebenarnya nanti kita akan setup event. Nah, itu cara memasukkan kode umumnya. Nah, tadi kan saya udah jelaskan ya, ada yang namanya event atau peristiwa. Peristiwa ini adalah kita merecord data yang dilakukan oleh audiens kita di website kita. Misalnya ngeklik suatu tombol, kita masukkan add to cart, atau dia memasukkan suatu datanya misalnya email atau apa, itu berarti list, eventnya, dan macam-macam. Ngerti ya? Nanti saya akan jelaskan fungsinya apa dari cara baca pixel Facebook, cara baca data dari Facebook pixel. Jadi tunggu nih, jangan bosan-bosan. Nah, gimana caranya masang Facebook pixel eventnya atau peristiwanya? Misalnya teman-teman bikin landing page, di sana ada tombol beli ya, kemudian diarahkan ke WhatsApp kah atau ke checkout page kah. Nah, gimana cara masang eventnya? Nih teman-teman kan masih di halaman yang ini ya. Nah, ini tinggal kita cari aja yang tadi udah dibikin. Misalnya saya di Mahir Ngiklan ini ya, pixel yang sudah kita bikin, kemudian buka di pengelola peristiwa. Nanti teman-teman akan diarahkan ke sini. Nah, kalau misalnya udah ke halaman ini nih, kita tinggal klik tambahkan peristiwa, kemudian kita menggunakan dari pixel ya. Nah, kalau misalnya udah, kita buka fitur penyiapan peristiwa. Nah, ini apa namanya? Fitur yang disediakan oleh Facebook ini udah sangat mudah sih. Kalau dulu saya pada saat awal-awal belajar memasukkan event atau peristiwa itu kopas satu persatu event-eventnya. Nah, kalau misalnya di sini udah gampang banget, udah enak. Gimana caranya? Tadi udah kita siapkan peristiwa ya. Kita tinggal copy paste landing page atau website kita, kemudian kita masukkan ke sini. Nah, nanti tinggal kita buka situs website. Nah, nanti akan diarahkan seperti ini oleh si Facebook. Nanti akan muncul seperti ini, teman-teman ya. Nah, nanti tinggal kita pilih deh. Nah, tinggal kita lacak tombol baru, kita cari tombol yang kita berikan di sana. Nah, misalnya di sini saya ada tombol, saya ada tombol nggak? Oke nih. Ini ada tombol, tinggal kita klik tombolnya. Nah, nanti peristiwanya apa? Misalnya prospek gitu ya. Nah, tinggal kita konfirmasi. Sudah selesai, tinggal kita selesaikan penyiapan, kita selesaikan. Selesai gitu doang, gampang ya. Jadi kalau misalnya penjelasannya tentang coding dan yang lain sebagainya, teman-teman nggak perlu paham coding. Kalau misalnya teman-teman bisa ketik klik C klik P, sebenarnya udah bisa ya pakai Facebook Pixel. Nah, gampang kan cara pasang Facebook Pixel. Tapi kalau misalnya bisa pasang Facebook Pixel tapi nggak bisa bacanya, ya percuma juga. So di sini kita akan masuk nih. Gimana sih cara bacanya data yang diberikan oleh Facebook Pixel? Oke, ini adalah data yang diberikan Facebook Pixel dari website saya, mahirngiklan.com. Oke, sebelum kita masuk ke cara bacanya, gimana cara baca data yang ada di Facebook Pixel, saya mau menjelaskan sedikit nih tentang funnel marketing di dalam Facebook Ads. Nah, funnel marketing sebenarnya saya udah banyak banget ya jelasin funnel marketing di video-video saya, kurang lebih ada 45 video. Enggak ya. Kayak poinnya saya udah banyak banget ya menjelasin tentang funnel marketing, dan ini sangat penting sekali teman-teman. Mindset beriklan harus dengan menggunakan funnel marketing. Nah, funnel marketing di dalam Facebook Ads itu kurang lebih seperti ini. Teman-teman kan ngiklan nih, di sini ada iklan atau ada campaign ya nggak? Dari iklan itu nanti akan diarahkan ke website atau ke landing page teman-teman. Di landing page tersebut ada tombol beli atau tombol diarahkan ke WhatsApp. Contoh ini misalnya saya ke tombol WhatsApp. Nah, ini disebut dengan funnel marketing. Dari mulai ngiklan, misalnya dari ngiklan teman-teman mendapatkan 10.000 traffic. Dari 10.000 traffic yang masuk ke website teman-teman, itu kan nggak mungkin 10.000-nya ngeklik WhatsApp. Itu bagus banget kalau misalnya 10.000 semuanya ngeklik WhatsApp. Palingnya kurang lebih ada 2.000 orang yang akan ngeklik tombol WhatsApp atau melakukan pembelian produk teman-teman. Nah, dari 2.000 dibagi dengan 10.000, ini ada 20%. Kalau misalnya teman-teman udah mendapatkan angka persentase 20% ke atas, itu berarti teman-teman udah bagus nih. Dari mulai iklan, kemudian landing page-nya sama penjualannya. Nah, ini disebut dengan funnel marketing di dalam Facebook Ads. Nah, ini adalah data dari website saya, Mahir Ngiklan. Nah, ini saya masukkan page view, kemudian prospek. Prospek itu adalah orang yang memasukkan data mereka atau email mereka. Kan kalau misalnya teman-teman klik yang pokoknya entah muncul pop up atau ada tombol di sana. Nah, saya pasang di situ adalah eventnya atau peristiwanya adalah prospek. Nah, kalau misalnya kita baca nih, dari mulai traffic nih, trafficnya ada 2,5 ribu, kemudian prospeknya ada 196,
Artinya persentasenya saya hitung 196 dibagi dengan 2.500 sama dengan 7,8% doang. Nah, artinya di sini sebenarnya website saya kurang bagus, teman-teman. Perlu diperbaiki dan perlu dievaluasi. Dari mulai kata-katanya, dari mulai copywritingnya, entah itu strukturnya dan yang lain sebagainya. Seperti itu. Kalau misalnya masih belum mencapai 20% ke atas, artinya masih terus perlu dievaluasi. Kayak gitu sih teman-teman cara baca paling mudahnya. Selain itu teman-teman juga bisa bacanya dari statistik yang lain, kayak misalnya dari harga per kliknya, itu kan dinilai juga ya sama si Facebook. Dari mulai harga per kliknya, kemudian dari harga per page view-nya dan yang lain sebagainya. Mungkin lain kali kita bahas ya. Gitu teman-teman, udah paham ya? Udah panjang lebar ya kita bahas dari pengertian, kemudian cara pasangnya, cara bacanya. Nah, mudah-mudahan teman-teman paham nih. Kalau misalnya mau dicontohkan ke yang lain atau misalnya ada pertanyaan yang lain, jangan malu-malu. Isi aja di kolom komentar pertanyaan-pertanyaannya. Insya Allah saya jawab semuanya sih. Biasanya sih rata-rata semua pertanyaan saya jawab. Enggak semua sih. Kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan yang nggak jelas saya nggak jawab ya. Oke, nah sekarang nih ada tips nih untuk teman-teman nih supaya iklan Facebooknya dengan menggunakan pixel jauh lebih berhasil. Oke, dengerin tipsnya. Tips yang pertama nih teman-teman, bener-bener pahamin yang namanya funnel marketing dalam beriklan. Banyak sekali termasuk saya, pada orang-orang yang pada saat mulai awal beriklan di Facebook, di pikirannya itu iya kalau misalnya gue iklan, gue harus untung, gue harus mendapatkan penjualan, gitu kan ya mindsetnya. Nah padahal kalau misalnya kita ngiklan, tujuan utamanya biasanya bukan hanya mendapatkan penjualan, tapi pertama data, kemudian yang kedua kita tahu audiens kita dari mulai demografi, usia, interest dan yang lain sebagainya. Kemudian juga dari Facebook Pixel kita bisa mendapatkan data mereka dari mana. Misalnya orang-orang yang di Jakarta lebih banyak tertarik dengan produk kita, atau orang-orang di Jogja atau yang lain sebagainya. Sehingga nanti pada saat kita melakukan iklan atau campaign berikutnya, yang kita incar adalah yang lebih spesifik lagi. Sehingga iklan kita akan jauh lebih ampuh di yang berikut-berikutnya. Tips yang kedua adalah pasang lebih dari satu Facebook Pixel di dalam suatu website atau landing page. Saya contohkan deh, misalnya nih, contohnya adalah nikojulius.com ya. Kalau misalnya kita lihat websitenya Koniko Julius ini, dia pasang pixel tuh nggak cuma satu teman-teman. Kita lihat ya. Nah, di sini kita lihat ada 1, 2, 3. Nih kodenya 5481, di sini 650, di sini dia 7480. Artinya dia pasang 3 pixel sekaligus. Fungsinya apa? Untuk pasang banyak pixel seperti ini. Jadi nanti gini teman-teman. Pada saat teman-teman testing iklan, misalnya 3 iklan, 1 pixel, teman-teman gunakan 3 iklan. Artinya kalau misalnya punya 3 pixel, ada 9 iklan. Nah, dari 9 iklan tersebut, mana yang berhasil mendatangkan traffic paling banyak dan paling murah? Kita pilih yang itu. Artinya, nanti kita akan bisa mendapatkan pixel yang memang berhasil di sana. Nah, dari pixel yang berhasil tersebut, kita bisa create audience atau membuat look like audience dari pixel yang berhasil, teman-teman. Nah, pixel yang tidak berhasil ya udah kita biarin aja kayak gitu. Nah, trik yang kedua tadi adalah bikin pixel lebih dari satu di satu landing page. Oke, tips atau trik yang berikutnya adalah be kreatif. Benar-benar harus kreatif nih teman-teman. Kreatif dalam membuat iklan, kreatif dalam menentukan interest atau targeting. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah bisa kreatif dalam dua hal tersebut, sebenarnya tinggal tunggu waktu aja sih iklan teman-teman ini bisa mendapatkan keuntungan. Nah, untuk teman-teman nih yang bingung mencari inspirasi iklan, bisa langsung masuk aja ke bigspy.com nih. Di sana banyak sekali contoh-contoh iklan Facebook yang memang sudah berhasil. Teman-teman bisa lihat dari iklan yang banyak engagementnya, dari mulai banyak like-nya, kemudian banyak komennya, banyak share-nya, dan yang lain sebagainya. Di sana juga teman-teman bisa pilih berbagai industri, entah itu kesehatan, entah itu elektronik, pokoknya banyak deh. Lihat aja ya di bigspy.com. Oke, sudah panjang lebar nih kita bahas tentang Facebook Pixel. Semoga teman-teman bisa memanfaatkan video ini dan bisa langsung praktek dengan beriklan langsung menggunakan Facebook Pixel. So, supaya iklan teman-teman nih nanti nggak boncos terus-terusan ya, supaya teman-teman bisa mendapatkan keuntungan dari beriklan di Facebook atau Instagram. Kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan atau misalnya penjelasan saya kecepatan, kebiasaan
saya ngomong emang kayak gitu ya. Oke, langsung aja tulis pertanyaan di kolom komentar, nggak usah malu. Saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman nih. So jangan ragu karena biasanya sih saya jawab terus sih pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman gitu. Kalau misalnya masih belum dijawab, terus aja klik atau isi di kolom komentar. Ya, oke, semoga bermanfaat video ini, semoga bisa mendapatkan ya pengetahuan baru lah. Salam sukses.